dan Anda mengira beliau Syiah, itu tidak salah. Nggak mungkin lu maksain kerudungnya. Kalau lu paksain kerudungnya, hatinya Ya, nggak enggak. berkerudung, ya akhirnya Sama aja munafik. bohong. Munafik. Berapa banyak orang yang kemudian kepalanya aja berkerudung, tapi tingkah laku. Dan hari ini kita sampaikan, ketika ada yang tanya, beliau Habib tidak? Ada dua pertanyaan, dia Syiah atau tidak, atau dia Habib atau tidak? Dan lokasinya cukup sempit, tapi kita bangun ke atas, sehingga kita bisa tetap memaksimalkan fasilitas-fasilitas. Kata Nabi SAW bahwa saya dengan orang yang merawat anak yatim, yang menjaga anak yatim, terutama menjaga akidah, membentengi akidahnya anak yatim. Catatan penting buat Anda, hati-hati ketika Anda ingin memasukkan anak Anda kepada Fiqh Usuluddin atau filsafat. Ambil satu kesempatan emas ini untuk kita bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, menggapai ridhonya, menggapai jannahnya bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan menunaikan janji saya, ingin menjelaskan Ar-Rahman Ar-Rahim yang dibuat dalil oleh Habib Milenial untuk mengelabuhi dan memanglingkan arti dan hakikat daripada keislaman dan ketuhanan, yaitu apapun yang terjadi itu atas nama cinta. Neraka diciptakan itu atas nama cinta, karena Allah itu ingin, atau Tuhan ingin semuanya masuk surga sebenarnya. Allah. Ini adalah salah satu penyimpangan-penyimpangan yang dipelesetkan, yang ditanamkan oleh salah seorang Habib. Tapi sebelum itu saya akan menjawab kepada Anda semuanya, karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan. Itu kan Habib, apakah beliau itu serius? Coba dicek. Saya sampaikan hari ini, Anda mohon untuk berkomentar dan menyampaikan opini dalam komentar Anda. Mohon agak slow dikit lah, supaya Anda tidak kelihatan radikal dan barbar gitu. Kan Anda disebut-sebut sebagai radikal, ya karena penyampaiannya terlalu tegas dan keras. Ini adalah salah satu wacana-wacana orang-orang kafir untuk bagaimana memetakan Islam. Dan hari ini kita sampaikan, ketika ada yang tanya, beliau Habib tidak? Ada dua pertanyaan, dia Syiah atau tidak, atau dia Habib atau tidak? Yang pertama, saya akan menyampaikan kepada Anda bahwa beliau itu Habib, dan beliau itu adalah orang Bondowoso kelahirannya. Dan dari keluarga-keluarganya ada salah satu juga kemarin ya terdekat ini nyampe ke Al-Jalil dan bertemu dan bersilaturahim dengan kami. Beliau dari Ahlus Sunnah wal Jamaah murni. Beliau santrinya Habib Omar Al-Hafidh. Beliau dari Yaman. Maka dari itu kita sampaikan, kalau masalah nasab beliau Habib. Masalah nasab beliau Habib. Jadi hati-hati, tetap kita hormati, kita menjaga diri dengan catatan tetap mencari semua hal-hal yang bisa menyesatkan terhadap umat, mengecam sekeras-kerasnya terhadap penyalahgunaan keilmuan, mengecam sekeras-kerasnya terhadap adanya penyelewengan dan kebatilan. Silakan, tapi jangan sampai mengenai terhadap pribadi dan fisik daripada beliau Habib Milenial tersebut. Yang kedua, ketika ada yang menanyakan apa ini Syiah atau bukan sih, maka jawabannya adalah ada satu pepatah dan kalam hikmah di dalam kesempatan ini saya sampaikan, idza atau man dakhala madakhilas su' uttuhima. Apa yang diperbuat oleh seseorang di salah satu tempat yang negatif, maka jangan salahkan orang lain mengira dia adalah orang negatif. Misalkan salah satu contoh, beliau alumni YAPI. Kita tahu pesantren YAPI di Bangil adalah salah satu pesantren atau lingkungan kelompok Syiah terbesar di Indonesia. Kurang lebihnya begitu. Dan Anda mengira beliau Syiah, itu tidak salah. Artinya, beliau mondoknya di YAPI, kemudian dilanjutkan di UIN Syarif Hidayatullah. Saya tahu sendiri bagaimana ketika mereka menempuh filsafat, mereka menempuh usuluddin dan lain sebagainya. Saya punya salah satu saudara, dan beliau adalah putranya kiai dan ulama besar di zaman dulu.
ketika masuk di usuluddin, kemudian masuk di filsafat, beliau rela bisa dengan tenang, dengan santai, tidak melaksanakan sholat. Apa alasannya? Saya masih belum menemukan Tuhan. Astagfirullahaladzim. Sebegitu serampangannya seseorang ketika sudah dirasuki oleh paham-paham pikiran-pikiran oleh orang-orang kafir. Ini adalah salah satu catatan penting buat Anda. Hati-hati ketika Anda ingin memasukkan anak Anda kepada faqh usuluddin atau filsafat. Tetap jaga, kontrol terus sholatnya. Kalau saudara saya ini sampai tidak sholat, sampai tidak puasa, rambutnya acak-acakan dan lain sebagainya, maka kita sampaikan sekali lagi, Anda harus jaga betul. Silahkan kecam apa yang menjadi opini penyesatan-penyesatan terhadap umat dan umat Nabi Muhammad pada khususnya. Yang kedua, Anda hati-hati tetap kepada zuriat Nabi. Ketika Anda mengira beliau Syiah, Anda tidak salah. Kenapa? Karena beliau itu alumni YAPI, dan beliau lahir dari seorang tokoh Syiah dan kemudian mondoknya di Syiah. Kemudian beliau menulis buku di tempatnya atau percetakannya orang-orang Syiah. Kemudian bukunya diantarkan oleh orang-orang Syiah, oleh Jalaluddin Rahmat misalkan. Kemudian selain itu, Twitternya, track recordnya, atau jejak digitalnya kalau yang kita kenal di Twitter, beliau sangat memuja-muja adanya Syiah, membela adanya Syiah. Kemudian sampai akhirnya salah satunya menyalahkan orang Ahlus Sunnah. Anda bisa lihat di beberapa tayangan-tayangan ini. Tapi sayangnya ini sudah diblokir atau sudah dikunci, sehingga tidak bisa kita temukan jejak digital itu kembali. Wallahu a'lam. Tapi kesimpulannya, man dakhala madakhilas su' uttuhima. Siapa yang masuk ke dalam tempat yang kotor, tempat negatif, atau berada lingkungan negatif, jangan salahkan orang lain ketika mengira dia negatif. Bukan ini masalah buruk sangka atau baik sangka, tidak. Tapi ini adalah persoalan bagaimana kita menyampaikan yang hak dan menebarkan yang hak dan juga menentang yang batil. Baik, ini jawaban saya. Semoga ini bisa menjawab. Kemudian saya akan melanjutkan apa yang telah saya janjikan kepada Anda, bahwa apa yang disampaikan oleh Habib tersebut ini sangat-sangat dangkal kalau boleh kita sampaikan. Menyampaikan sifat Rahman dan Rahim, di mana sifat Rahman dan Rahim kebetulan saya dari kecil, insya Allah sekitar kelas 2 atau kelas 3 SD, saya sudah diajarkan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kebetulan saya mondok di salah satu kakek saya juga. Di situ diajarkan bagaimana Ar-Rahman Ar-Rahim. Saya sampaikan dalam bahasa Madura karena saya diajarkan bahasa Madura. Saya ingat betul bahwa Ar-Rahman kak dinto belesana Allah, kak dinto belesa Allah dak kabulana dak satu je makhluk nengitunya benengi akhirat. Nomor 2, iki kak dinto Ar-Rahim, Ar-Rahim kak dinto belesana Allah cukan kabelesna Allah nengi akhirat khusus dak ka orang mukmin saos. Artinya apa? Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk, atau kewelasannya Allah kepada seluruh makhluk, kepada yang murtad, yang kafir, yang musyrik, yang munafik, yang liberal, yang Syiah, apalagi yang muslim yang ada di dunia. Makanya apa yang disampaikan oleh Habib milenial tersebut, buktinya kalau tidak cinta sekarang kita makan. Dan sekarang orang kafir tetap makan. Nggak ada yang ceritanya orang mati kelaparan karena dia kafir atau tidak ibadah. Nggak ada kan? Nah, itulah buktinya kalau Allah itu maha cinta. Dan disambung lagi, sering pernah disampaikan juga, semuanya ingin dimasukkan ke surga katanya. Baiklah, jadi kita luruskan, maka dengan adanya sifat Rahman, tidak ada orang mati kelaparan, orang kafir pun diberi makan, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sifat Ar-Rahman. Apa sifat Ar-Rahman? Yaitu dzur-rahmatis syamilati li jami'il khalaiqi fid dunya walil mu'minina fil akhirah. Yaitu kasih sayang Allah yang luas luar biasa tak terbatas untuk semua makhluknya, makhluk yang berupa hewan, manusia, jin, semuanya, orang kafir, orang mukmin dan semuanya, seluruhnya di dunia diberi satu keleluasaan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat,
Ar-Rahim ini khusus untuk orang mukmin kelak di akhirat, tidak untuk orang kafir. Orang kafir ada di neraka, orang musyrik ada di neraka, orang munafik ada di neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, bahwa mereka semuanya berada di neraka karena tidak mendapatkan sifat kasih sayangnya Allah. Kenapa? Kasih sayangnya Allah kelak di akhirat khusus bagi anda-anda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, khusus bagi anda yang hati-hati betul-betul menjaga cinta anda kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Lebih jelasnya, lebih detailnya lagi disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, lengkapnya beliau Abu Abdullah Muhammad bin Saleh bin Muhammad bin Sulaiman bin Abdurrahman Al-Utsaimin At-Tamimi. Beliau adalah ulama kontemporer yang lahir pada 1928 dan kadang apa yang disampaikan sebagai rujukannya orang-orang Wahabi, tapi ini adalah salah satu pendapat yang umum, mau yang Wahabi, mau yang Sunni, mau yang lainnya, bukan Syiah tapi ya. Kalau Syiah itu sudah jelas di luar daripada catatan keimanan di sini, karena sholatnya beda, imannya beda, rukun imannya beda. Kok tidak kelihatan? Ada taqiyah yang bisa disembunyikan dan harus bahkan sifatnya disembunyikan, tidak boleh ditampakkan. Maka beliau menyampaikan dalam satu kitabnya di dalam persamaan Rahman dan Rahim, yaitu bahwa Ar-Rahim ismun yadullu alal fi'l. Ini sifatnya Allah tapi menunjukkan terhadap pekerjaannya Allah, yaitu li'annahu fa'ilun bima'nal fa'il. Ini adalah isim fa'il dan yaitu fa'ilun, orang-orang yang banyak bekerja dengan bermakna fa'il, yaitu Allah satu yang bekerja saja. Ar-Rahman rahmatun ammatun, bahwa Rahman adalah rahmat yang umum, yang luas. Ar-Rahim rahmatun khasatun bil mu'minin, sedangkan Ar-Rahim ini adalah rahmat yang khusus bagi umat muslim dan umatnya Rasulullah SAW. Ini saja. Maka dari itu kita sampaikan kepada anda semuanya, saya berpesan kepada anda, kita menyampaikan yang santun, kita menyampaikan yang baik-baik saja, tapi jangan terpedaya dengan adanya kemasan-kemasan penyampaian. Saya ambil satu contoh. Beliau menyampaikan di dalam podcastnya, salah satunya dalam video ini, nggak mungkin lu maksain kerudungnya. Kalau lu paksain kerudungnya, hatinya nggak berkerudung, ya akhirnya sama aja munafik. bohong ya. Akhirnya Sama aja munafik. bohong ya. Berapa banyak orang yang kemudian kepalanya aja berkerudung, tapi tingkah lakunya. katanya santun, katanya sejuk, katanya damai, katanya menjaga hati. Tapi kenapa penyampaian-penyampaiannya ketika orang yang melaksanakan syariah berkerudung disampaikan, katanya banyak berkerudung tapi hatinya munafik? Astagfirullah. Apa ini adalah penyampaian-penyampaian yang santun? Apakah ini tidak bertentangan? Apakah ini tidak bertentangan dengan apa yang diusung sebagai jargonnya cinta, jaga hati, menata hati? Nabi bilang, siapa yang sembarang mengkafirkan orang, maka kekafiran itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Itu ada, Bib. Iya. Jadi kalau lu mudah mengkafirkan orang lain, maka yang sejatinya kafir adalah diri lu. A few moments later. Dan yang sebenarnya secara substansi, kafir itu artinya cover. Coven. Cover. Cover. Nutup. Tutup. Jadi orang yang menutup pikiran dan hatinya, dia itu yang kafir sejatinya. Jadi orang yang nggak open minded, itu Itulah orang yang kafir. kafir? Oh. Nah, kalau itu perlu dijauhin tuh. Iya, Karena orang yang nggak open minded, itu Itulah orang yang kafir. kafir? Oh. Nah, kalau itu perlu dijauhin tuh. A few moments later. Jadi orang yang menutup pikiran dan hatinya, dia itu yang kafir. A few moments later. Jadi kalau lu mudah mengkafirkan orang lain, maka yang sejatinya kafir adalah diri lu. Jadi orang yang menutup pikiran dan hatinya, dia itu yang kafir. Jadi kalau lu mudah mengkafirkan orang lain, maka yang sejatinya kafir adalah diri lu. Dia itu yang kafir, sejatinya kafir adalah diri lu. Dia itu yang kafir, sejatinya kafir adalah diri lu. Dia itu yang kafir, sejatinya kafir adalah diri lu. Bukan menata hati ini namanya. Betul penyampaiannya saja yang nyebut. Mending saya menyampaikannya dengan tegas, bahkan kasar sekalipun, tapi mengena terhadap sasaran dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Artinya dalam hal ini perkara hak, nggak masalah. Misalkan kita kepada istri kita dalam keadaan mendesak, misalkan tidak ingin ketinggalan kereta, ayo istriku, ayo dengarlah, ayo cepat berangkat, ayo dengar, jangan begitu, ayo dengar, jangan santai, kita naik. Itu dengan tegas menyampaikan di dalam situasi ketika mau naik kereta. Beda dengan kata-kata, misalkan, ayo istriku kita berangkat, ini tak lagi berangkat kereta, kita tidak dapat tempat duduk atau tidak dapat jam.
Ayolah, cepat, jangan budeklah kamu. Santai. Akan tapi ini adalah pernyataan-pernyataan yang tidak menata hati. Dalam kesempatan ini saya sampaikan kepada Anda, sekali lagi cerdas di dalam menerima opini dan membaca keadaan. Di dalam hal ini kita memegang satu prinsip, keimanan di dalam hati yang tidak akan pernah tergadaikan dengan apapun, yang tidak akan pernah dipengaruhi oleh model-model cara berdakwah seperti apapun yang hanya sebagai kemasan dan polesan. Ini kita sampaikan sekali lagi. Kemudian kata-kata yang sangat tidak pantas disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika ditanyakan, bukankah Allah menciptakan manusia? Berarti Allah itu gagal ketika menciptakan manusia, lalu ternyata manusianya tidak beribadah. Kurang lebihnya pertanyaannya begitu. Tapi apa jawabannya? Ya, sebenarnya Tuhan itu sudah diingatkan oleh malaikat dulu, tapi Allah masih menciptakan begini-begini. Hei, Allah itu tidak perlu diingatkan. Allah itu adalah Khalik, bukan makhluk. Allah itu tidak punya sifat kesamaan dengan kita, dengan Anda, dengan otak Anda. Nggak bisa. Sebenarnya Tuhan sedari awal di Quran itu sudah diingatkan oleh malaikat bahwa manusia ini akan melakukan kerusakan. Bukan hanya tidak menyembah Dia, tapi melakukan kerusakan. Kerusakan kepada tubuh mereka sendiri, tidak menjaga tubuh, misalnya nggak olahraga dan lain sebagainya. Kerusakan kepada alam bahkan. Yes. Dengan ya buang sampah tidak pada tempatnya, eksploitasi alam dan lain sebagainya. Udah diingatkan. Yes. Tapi Tuhan tetap ciptakan itu. Oke. Karena Dia maha cinta. Nggak perlu seperti itu. Jadi Allah sudah diingatkan, seolah-olah kan gitu kan. Oh, sudah diingatkan tadi, nggak percaya, ngeyel, jadilah kerusakan. Kemudian kerusakan di dalam hal itu kita sampaikan, bukan kerusakan buang sampah sembarangan. Itu adalah hal kecil yang tidak diperhitungkan. Anda lihat asbabun nuzulnya di dalam tafsir, Anda melihat ayat tersebut seperti apa. Sebelumnya ada pertumpahan darah yang luar biasa, perebutan dan lain sebagainya dilakukan oleh bangsa jin. Sehingga para malaikat diutus oleh Allah, setelah para nabi diutus oleh Allah, disembelih. Nabi dari bangsa jin, nabinya disembelih. Kerusakan di mana-mana di muka bumi ini. Akhirnya Allah mengutus para malaikat untuk memerangi semua jin-jin yang ada. Di antaranya ada yang lari dan di antaranya ada yang selamat, dan kata Allah, biarkan. Dia tidak perlu dikejar dan tidak perlu diurus. Apa yang sudah kamu lakukan, tugasnya sudah selesai. Semua jin yang ada di muka bumi ini diberantas oleh malaikat. Pada waktu itu terjadilah kerusakan. Maka di dalam ayat tersebut ada istilah wa yusfiqud dima. Ini pertumpahan darah yang dilakukan oleh bangsa jin. Bukan kerusakan buang sampah sembarangan. Ini yang kita baca di dalam tafsirnya. Maka kita sampaikan kepada Anda pada kesempatan ini, ayo kita belajar hati-hati di dalam menerima dan menyampaikan istilah-istilah agama. Kalau persoalan tafsir, kenapa sedikit-sedikit saya tafsir? Karena katanya Anda adalah sarjana tafsir, maka saya angkat itu dengan istilah-istilah yang ada di tafsir. Anda bisa baca Zubdatul Itqan fi Ulumil Quran. Ini yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, guru kita semuanya. Di situ ada banyak istilah-istilah. Anda bisa pelajari semuanya. Semoga ini bermanfaat. Suatu saat saya akan melanjutkan lagi. Anda telah mengatakan bahwasanya yang mengangkat ilmu, derajat manusia dari keilmuan itu bukan ilmu agama. Artinya semua ilmu. Anda akan berhadapan dengan seorang filsuf, seorang falsafat, seorang ahli tasawuf, yaitu Imam Al-Ghazali. Di dalam konten yang akan datang, Anda akan terpatahkan dengan adanya istilah-istilah yang Anda usung yang tidak ada dasarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat membangun pesantren ini, mengembangkan pesantren ini sebagaimana niat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana niat para masyayikh membangun pesantren. Bahwa kata Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa saya dengan orang yang merawat anak yatim, yang menjaga anak yatim, terutama menjaga akidah, membentengi akidahnya anak yatim, seperti ini. Artinya dekat sekali. Ambil kesempatan ini, ambil satu momen penting ini, ambil satu kesempatan emas ini untuk kita bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menggapai ridhonya, menggapai jannahnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.
Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu.